Apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan Kamesha di Sekolah Minggu Online hari ini. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kakak masih belum dengar nih semuanya yang jawab. Sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, gitu dong. Kita mau datang ke rumah Tuhan dan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Ke Rumah Tuhan Ku Datang. Kita nyanyi dengan semangat. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Nah, adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau siapkan hati kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan kami boleh sekolah minggu online lagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu online hari ini dengan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik mempunyai teman? Pasti punya. Ada berapa teman kalian? Oh, ada yang 1, 2, 3. Oh, ada juga yang 10. Wah, banyak ya. Kita bersyukur karena kita memiliki teman yang banyak. Walaupun mungkin kita masih belum bisa bertemu dengan mereka, tapi kita tetap bisa mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Dengan mengasihi dan berdoa untuk mereka, kita sudah bersaksi tentang kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Apalagi ya adik-adik, cara untuk bersaksi? Kita juga bisa mengingatkan teman-teman kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita untuk rajin ikut sekolah minggu. Adik-adik, ingatkah lagu ini? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ingat kan? Yuk kita nyanyiin dengan semangat. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tentang apa ya cerita hari ini? Nah, nanti kita dengarkan Kak Yuli bercerita. Pasti kalian sudah tidak sabar kan mendengarkan ceritanya? Yuk, kita nyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Semoga semua sehat dan sukacita ya. Kali ini senang sekali bertemu dengan adik-adik pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kitab firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Angkatkan tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan indah di pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat hidup dengan diam, dengan tenang, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin juga Kak Yuli agar bisa bercerita dengan baik, dengan kata-kata yang sederhana, dan kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, Kak Yuli mau tanya nih ya. Siapakah yang menolong Saulus ketika dia sedang dalam keadaan buta, takut, dan dalam keadaan menyesali akan dosa-dosanya? Ya, betul. Ananias yang menolong Saulus. Dia mendoakan Saulus sehingga dia bisa kembali lagi melihat. Nah, adik-adik, ketika Saulus sudah bisa melihat kembali, dia segera mencari orang Kristen di Damsyik. Dia ingin bertemu dengan mereka, ingin berkumpul bersama dengan mereka, membaca firman Tuhan bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Tapi adik-adik, orang-orang Kristen yang ada di Damsyik itu heran. Kenapa ya? Saulus itu kan datang ke Damsyik untuk mengejar-ngejar orang Kristen, untuk menangkap orang Kristen. Tapi sekarang kenapa jadi berubah ya? Kenapa dia sekarang menjadi mengikut Yesus? Adik-adik, tapi akhirnya orang Kristen di Damsyik itu mau menerima Saulus sebagai saudara seiman mereka. Mereka mau mengajak Saulus bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Saulus begitu bersemangat adik-adik. Waktu dia datang ke Damsyik, dia mempunyai semangat berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tapi sekarang dia berubah. Dia berkobar-kobar semangatnya untuk memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia. Adik-adik, Saulus datang ke rumah ibadat orang Yahudi, dan di sana dia dengan berani berkata bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak suka pada Yesus, mereka itu merasa heran. Kenapa ya? Saulus dulu kan menganiaya orang Kristen, sekarang malah berubah menjadi pengikut Yesus dan mau bersaksi tentang Yesus. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus tangkap dia, kita harus bunuh dia. Adik-adik, orang Kristen yang ada di Damsyik ini merasa cemas ketika mereka tahu bahwa orang Yahudi ini ingin menangkap Saulus. Mereka lihat orang Yahudi itu menjaga gerbang kota Damsyik itu siang dan malam. Mereka siap untuk menangkap Saulus kalau Saulus lewat pintu gerbang itu. Adik-adik, mereka berdoa. Mereka minta tolong sama Tuhan. Bagaimana caranya menolong Saulus? Adik-adik, akhirnya Tuhan menolong Saulus, menolong orang-orang Kristen itu. Mereka mendapat akal bagaimana caranya menolong Saulus. Mereka mengajak Saulus pergi ke sebuah rumah yang letaknya jauh dari pintu gerbang kota Damsyik. Di situ ada sebuah rumah yang letaknya di atas tembok kota, ya, dan ada jendela yang menghadap keluar. Nah, ketika itu suatu malam
ketika hari sudah gelap, orang-orang sudah pada tidur, mereka sudah menyediakan sebuah keranjang yang besar. Saulus disuruh masuk ke dalam keranjang itu, lalu keranjang itu diturunkan dari atas tembok kota ke bawah sambil berdoa agar Saulus selamat sampai di bawah. Ketika sudah sampai di bawah, Saulus kas keluar dari keranjang dan dia langsung berjalan pergi meninggalkan kota Damsyik. Saulus berjalan melalui ladang-ladang supaya tidak kelihatan dari menara pengawas kota Damsyik. Nah, jadi setelah sampai melewati ladang-ladang itu, Saulus berjalan jalan raya. Dia berpikir, dulu waktu aku datang ke kota Damsyik, aku diikuti dengan oleh tentara-tentara yang banyak. Tapi sekarang aku pulang ke Yerusalem, aku sendirian. Tapi adik-adik, apakah Saulus sendirian adik-adik? Itu tidak ya, karena Tuhan Yesus menyertai Saulus dalam perjalanannya. Nah, ketika sampai di kota Yerusalem, Saulus langsung mencari orang Kristen di sana. Dia tanya, di manakah ya orang-orang Kristen itu sering berkumpul? Aku ingin berkumpul dengan mereka. Aku ingin bersama-sama berdoa dengan mereka. Aku ingin bersama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik, orang-orang Kristen di Damsyik ini tidak percaya bahwa Saulus mau melakukan seperti itu. Mereka tahu Saulus itu dulunya adalah orang yang sering menganiaya orang-orang Kristen. Kok sekarang jadi berubah ya? Kok jadi begini ya? Adik-adik, Saulus sedih sekali karena tiap kali dia bertanya, orang Kristen tidak mau menjawab, tidak mau memberitahukan di mana orang Kristen itu berkumpul. Tapi adik-adik, Tuhan menolong Saulus. Dia mengirimkan seorang pengikut Yesus yang baik hati. Dia adalah Barnabas. Barnabas ini artinya anak penghiburan, adik-adik ya. Nah, Barnabas datang mencari Saulus. Dia ingin bertemu dengan Saulus. Ketika bertemu, Barnabas berkata pada Saulus, "Saulus, selamat bertemu lagi di Yerusalem. Apa kabar Saulus?" Wah, Saulus senang sekali ya. Ada orang yang mau cari dia, ada orang yang baik pada dia. Dia lalu berkata, "Aku ingin mencari orang-orang Kristen di sini. Aku ingin bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Aku ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia." Adik-adik, Barnabas percaya bahwa Saulus ini memang sudah berubah. Lalu dia mengajak Saulus untuk bertemu dengan orang Kristen ya. Dia mengajak Saulus kepada pemimpin jemaat Kristen di kota Yerusalem. Akhirnya Saulus senang sekali karena bisa bertemu dengan orang Kristen dan bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, dan dia dengan semangat berkobar-kobar dia berkata, "Yesus itu adalah Mesias, juru selamat dunia." Tapi adik-adik, ternyata Saulus gak bisa lama-lama di Yerusalem. Karena orang-orang Yahudi, teman-teman dia yang bersama-sama menganiaya orang Kristen, itu tidak suka kalau Saulus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka berkata begini, "Ini Saulus kok jadi berubah ya? Kenapa sekarang dia jadi pengikut Yesus? Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita harus tangkap dia, kita harus bunuh dia." Wah, adik-adik, orang Kristen melihat ternyata orang Yahudi ini yang tidak suka sama Yesus ini ingin membunuh Saulus. Keselamatan Saulus terancam. Kita harus berusaha untuk menyelamatkan dia. Lalu mereka membawa Saulus, mengajak Saulus ke Kaisarea. Di sana ada sebuah pelabuhan. Lalu Saulus naik kapal dan dia kembali ke kota asalnya, yaitu Tarsus. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Saulus hari ini. Sekarang Kak Ilu mau tanya, pelajaran apakah yang kita bisa ambil dari cerita Saulus di sini? Ya, adik-adik, kita mendengar cerita bahwa ada seorang yang menolong Saulus, yang mau jadi sahabat Saulus, yang menolong dengan tulus. Dia adalah Barnabas. Apakah adik-adik mau menjadi seperti Barnabas, menolong orang yang dalam kesulitan, menjadi sahabat yang baik dan tulus? Itu mau ya adik-adik ya. Nah, selamat menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kalian. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau membaca ayat ya. Ayo kita baca ayatnya.
Roma pasal 15 ayat 7a. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita. Kita ulangi ya adik-adik ya. Roma pasal 15 ayat 7a. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Adik-adik, karena kita belum bisa datang ke sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan itu di dalam kotak seperti ini adik-adik ya. Nah, kalian akan masukkan persembahannya ke dalam kotak ini. Nah, kumpulkan ya. Kalian bisa kumpulkan di rumah. Nanti kalau kalian mendapatkan kesempatan untuk datang ke kelas sekolah minggu, kalian bisa menyerahkannya kepada kakak di kelas. Adik-adik, kalian juga bisa meminta tolong pada papa atau mama untuk mengirimkan uang persembahan ke rekening di bawah ini. Ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan juga untuk menutup cerita kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini bisa berguna di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan kami yang kecil ini bisa berguna buat pekerjaan Tuhan yang besar. Dan melalui persembahan ini nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapak, sebentar lagi kami akan menutup kebaktian kami ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, memimpin kami, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa minggu depan.